Oke, hari ini kita akan membahas topik kedua di bab bakteri ini, yakni tentang reproduksi bakteri. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur dan klasifikasi dari bakteri. Oke, bakteri ini merupakan makhluk hidup dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Dia dimasukkan dalam kingdom Monera. Sementara kalau dalam sistem klasifikasi 6 kingdom, ada sebagian bakteri yang masuk ke dalam kingdom Archaebacteria dan ada sebagian yang masuk ke dalam kingdom Eubacteria. Ya. Lah, karena dia ini merupakan makhluk hidup, maka bakteri bisa bereproduksi secara mandiri karena dia memiliki sel. Berbeda dengan virus yang dia itu meskipun bisa bereproduksi, tapi untuk bisa melangsungkan proses reproduksi, dia harus menginfeksi makhluk hidup lain terlebih dahulu. Nah, di bakteri ini uniknya tidak bisa kita temukan jenis kelaminnya ya. Jadi tidak ada bakteri jantan, tidak ada bakteri betina. Sehingga tidak ada bakteri yang bisa bereproduksi secara seksual atau melalui proses perkawinan. Ya. Nah, karena tidak membutuhkan itu, bakteri bisa bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan membelah diri ya. Kita lihat di sini. Nah, ini gambar asli ya. Ini adalah gambar asli bakteri yang sedang membelah diri. Ini hampir selesai ya proses pembelahannya. Sehingga awalnya satu bakteri nanti akan menjadi 2 bakteri ya. Oke. Jadi ini bakteri. Karena bakteri itu merupakan organisme prokariotik, maka inti selnya tidak memiliki membran ya. Kita sebut itu sebagai nukleoid ya. Sebelum melangsungkan proses pembelahan, hal pertama yang dilakukan oleh bakteri adalah menggandakan materi genetiknya. Jadi awalnya materi genetiknya hanya satu, nah, kemudian digandakan dulu menjadi 2. Setelah digandakan, barulah kemudian dia membentuk ini ya. Dia membentuk dinding sel di sini nih, di tengah-tengah untuk memisahkan 2 bagian dari selnya. Barulah kalau kemudian dinding selnya sudah terbentuk sempurna, maka dia akan membelah diri menjadi 2. Nanti 2 ini akan membelah lagi menjadi 4 ya. 4 membelah lagi jadi 8 dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan pembelahan biner pada sel bakteri. Oke. Nah, karena bakteri itu membelah diri, maka nanti sel yang dihasilkan, kedua sel yang dihasilkan ini sama persis ya, sama persis dengan induknya. Ini juga sama persis meskipun di sini materi genetiknya digambarkan dengan warna yang berbeda. Ini hanya sebagai pembeda saja, tapi sama persis ya. Sifatnya sama persis. Berbeda dengan perkawinan secara seksual ya. Jadi misalkan jantan kawin sama betina. Nah, nanti anaknya itu sifatnya merupakan kombinasi antara induk jantan dan induk betina. Kalau pada manusia kombinasi antara ayah dan ibunya. Itulah mengapa pada manusia itu sifatnya ada banyak sekali, ada bermacam-macam. Tidak ada manusia yang mirip antara satu dengan yang lain, kecuali dalam kasus kembar identik ya. Karena memang genetiknya diacak melalui proses perkawinan. Nah, tapi kalau pada bakteri, karena dia ini tidak bereproduksi secara seksual, maka proses pembelahan ini itu tidak bisa menghasilkan variasi baru. Mohon maaf. Ya, tidak bisa menghasilkan variasi baru. Nah, terus dari mana variasi bakteri itu muncul? Kenapa kemudian jika kita mengamati bakteri itu juga ada berbagai macam strain kalau dalam kata orang ahli mikrobiologi ya. Kenapa ada strain ya? Kenapa kemudian bakteri itu bisa bermacam-macam variasinya? Terjadi juga pada virus ya. Pada virus corona kan beberapa bulan ini kan muncul varian-varian baru ya. Padahal virus tidak bereproduksi secara seksual. Begitu juga dengan bakteri, selalu muncul strain-strain baru, selalu muncul varian-varian baru. Nah, dari mana itu?
Jadi varian pada bakteri itu tidak muncul melalui proses perkawinan, melainkan melalui proses ini nih ya. Ini sebenarnya masuk mutasi ya. Proses yang pertama adalah transformasi. Nah, transform, berubah ya. Transformasi itu terjadi ketika pertama di sini kita lihat ya. Ada sel bakteri yang dia ini rusak. Ada sel bakteri yang dia rusak. Nah, ketika dia rusak, sel bakteri ini dinding selnya mengelupas. Kemudian dia mengeluarkan materi genetiknya ke lingkungan. Nah, kemudian materi genetik ini diserap oleh sel bakteri lain yang masih hidup. Diserap. Masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian bergabung. Jadi sel bakteri yang materi genetik bakteri yang sudah mati ini tadi bergabung dengan materi genetik bakteri yang masih hidup, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan susunan DNA. Nah, ini disebut sebagai transformasi. Yang kedua, cara yang kedua yakni melalui proses transduksi. Ini erat kaitannya dengan bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Coba kita pelajari pelan-pelan ya. Nah, jadi di sini ada virus menginfeksi bakteri. Kita tahu ini adalah daur litik ya. Dia kemudian merusak materi genetiknya bakteri. Dan ternyata setelah materi genetik virus ini bereplikasi menjadi banyak, itu dia ternyata sudah bergabung dengan materi genetiknya bakteri. Kita lihat nih warnanya biru muda dan biru tua. Jadi materi genetiknya virus ini tidak murni tapi sudah bercampur dengan materi genetik bakteri. Kemudian dia membentuk tubuhnya, kemudian dirakit dan akhirnya dia keluar dari sel bakteri ini. Sel bakteri ini mati akhirnya dia. Nah, setelah keluar kemudian dia menginfeksi bakteri lain. Menginfeksi bakteri lain, tapi kemudian ternyata dia tidak masuk ke daur litik tapi masuk ke daur lisogenik. Nah, ini ya. Sehingga sekarang materi genetiknya bakteri yang kedua bercampur dengan materi genetiknya bakteri yang sudah mati tadi dan materi genetiknya virus, sehingga terjadi perubahan pada susunan DNA bakteri ini. Ini namanya transduksi. Terakhir ya, konjugasi. Jadi ini bukan perkawinan, tapi ini melibatkan dua bakteri. Seolah-olah seperti kawin tapi bukan ya. Karena kalau perkawinan itu tujuannya untuk menghasilkan individu baru, tapi ini tidak ya. Jadi ada dua bakteri. Ada dua bakteri. Oke. Kita sebut ini sebagai bakteri F+ ya, karena dia punya plasmid F ya. Ini bakteri F+. Ini bakteri donor ya. Yang ini donor, yang ini resipien, yang ini resipien. Jadi yang satu mendonor, yang satu menjadi penerima. Nah, awalnya bakteri donor ini punya plasmid F ya. Sementara satunya tidak ya. Nah, pertama, bakteri donor dia membentuk semacam jembatan. Ini namanya jembatan konjugasi ya. Kemudian jembatannya nempel di bakteri resipien. Nah, kemudian bakteri donor menjulurkan F plasmidnya melalui jembatan konjugasi. Nah, dia direplikasi dulu ini. Nah, kemudian sampai sini. Setelah tereplikasi, setelah didonorkan, akhirnya kemudian jembatan konjugasinya berpisah. Nah, sekarang akhirnya bakterinya keduanya menjadi bakteri F+ ya, sama-sama memiliki F plasmid. Jadi itulah cara-cara pembentukan varian baru pada bakteri. Jadi varian baru pada bakteri itu tidak muncul dari proses perkawinan, melainkan melalui 3 cara ya. Transformasi, transduksi, dan yang terakhir adalah konjugasi.